uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk yang akan dibahas ada definisi, tujuan, syarat, langkah-langkah uji, dan contoh kasus. Untuk uji validitas, yaitu merupakan suatu ukuran yang menunjukkan keadilan atau keaslian suatu instrumen. Uji validitas mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsinya. Instrumen dikatakan valid jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Instrumen yang dimaksud adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu kevalidan suatu sampel, contohnya kuesioner dan observasi wawancara. Untuk uji validitas memiliki tipe-tipe pengujian. Yang pertama, pengujian validitas konstruk, yaitu instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berdasarkan teori tertentu. Yang kedua, pengujian validitas isi, untuk membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Secara teknis, pengujian validitas konstruksi dan validitas isi dapat dibantu dengan menggunakan kisi-kisi instrumen. Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Tentunya untuk uji validitas memiliki rumus perhitungan. Sebagai contoh, validitas eksternal memiliki rumus yaitu RxY sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat Y pangkat 2, yaitu RxY sebagai koefisien korelasi antara variabel X dan Y. Untuk N diketahui untuk jumlah responden, sigma X jumlah skor butir soal, sigma Y jumlah skor total soal, dan sigma X kuadrat yaitu jumlah skor kuadrat butir soal. Jika diperoleh keterangan nilai R hitung dicocokkan dengan R tabel produk moment pada taraf signifikan 5%. Jika R hitung lebih besar dari R tabel 5%, maka butir soal tersebut dinyatakan valid. Untuk yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas menunjukkan adanya konsistensi dan kestabilan nilai hasil skala pengukuran tertentu. Reliabilitas berkonsentrasi pada akurasi pengukuran dan hasilnya. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Macam-macam uji reliabilitas yaitu ada tes ulang, paralel, dan belah dua. Untuk tes ulang, pemberian kuesioner kepada kelompok tertentu, kemudian beberapa waktu yang akan datang dilakukan uji kuesioner yang sama pada kelompok yang sama. Untuk tes paralel, memberikan kuesioner kepada kelompok tertentu, kemudian kelompok tersebut dites menggunakan instrumen yang isi pertanyaannya ekuivalen. Tes belah dua dengan cara diberikan skor-skor secara random dalam bentuk genap ganjil dari semua jawaban responden, kemudian dihitung. Dari syarat validitas sendiri yaitu yang pertama, pengujian validitas dilakukan kepada minimal 30 responden. Yang kedua, jika nilai R hitung lebih dari R tabel dengan signifikan 95%, maka instrumen tersebut dinyatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka signifikan 95% instrumen tersebut dinyatakan tidak valid. Syarat reliabilitas, yang pertama, data yang digunakan valid. Yang kedua, nilai koefisien lebih dari 0,50
atau R hitung lebih dari 0,50. Yang ketiga, jika nilai koefisien kurang dari 0,70, maka jumlah soal ditambah dengan soal yang sesuai dengan aslinya. Yang keempat, nilai koefisien tidak boleh lebih dari 0,90 atau R hitung memiliki kurang dari 0,90. Melanjutkan dari yang sebelumnya, yaitu selanjutnya langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, mencari total dari data mentah. Yang kedua, kemudian mencari R hitung dengan rumus seperti di PPT. Yang ketiga, setelah diperoleh nilai RI hitung, melihat dari RI tabel. Jika RI lebih dari R tabel, maka data valid bila diuji reliabilitas. Jika data tidak valid, maka dilihat apa yang menyebabkan tidak validnya data. Yang keempat, menguji reliabilitas. Yang kelima, mencari nilai varian data, varian item, dan varian total. Berikut dengan rumus yang untuk mencari reliabilitas dan menggunakan metode AlphaCross yang bisa dilihat di tabel tersebut. Yang selanjutnya, langkah uji reliabilitas dengan rumus RI N dibagi N dikurangi 1 dalam kurung 1 dikurangi SI kuadrat dibagi ST kuadrat tutup kurung. Yang ke-1, menghitung varian skor tiap-tiap item dengan rumus yang sebagai berikut. Yang kedua, kemudian menjumlah varian semua item dengan rumus SI sama dengan SI1 tambah SI2 tambah SI3 ditambah SS yang lainnya. Yang ketiga, menghitung varian total dengan rumus yang ada di tabel. Dengan menarik kesimpulan lebih dari 0,90 reliable sempurna, 0,70 sampai 0,90 reliable tinggi, 0,50 sampai 0,70 reliable moderat, kurang dari 0,50 reliable rendah. Contoh kasusnya di sini diambil dari seorang farmasis menyebar kuesioner tentang tingkat kepuasan pelayanan kefarmasian di Apotek Buring Pharma, Kota Malang kepada 50 responden dengan taraf kesalahan 5%. Berikut kuesioner yang disebarkan, meliputi pertanyaan berwujud dengan 15 pertanyaan yang diisi sampingnya dengan sangat puas, puas, tidak puas, sangat puas, sangat tidak puas. Dengan begitu, ditarik kesimpulan dengan tabel berikut. Dengan banyaknya responden 54 dan umurnya berbeda-beda. Dan itu yang pertama tidak puas, yang kedua cukup puas, yang ketiga puas, yang keempat sangat puas. Dan berikut tabel dari 54 responden tersebut dijumlahkan satu persatu dengan berikut seperti yang di tabel. Terima kasih. Dilanjutkan dengan yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya mencari R hitung dengan tabel seperti yang ada di presentasi. Kemudian RXY1 sama dengan 0,323 dan seterusnya. Dengan rumus tersebut, kemudian tabel berikutnya terdapat 4 data yang tidak valid. Maka diambil data yang valid untuk melakukan uji rehabilitasi. Data valid dihasilkan tersebut, kemudian varian item S1 sama dengan 0,348, varian item ditemukan hasilnya 3,464, R1 nya dengan hasil 0,656 reliabilitas moderat. Kemudian selanjutnya tabel L statistika
dengan tabel tersebut. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.